uh, dari lempengan begitu, dari besi, ya. Nah, tentu tidak akan bisa dihancurkan oleh lambung. Maka ini tetap akan dikeluarkan dari lambung kita. Nah, makanan-makanan ini dihancurkan di lambung, kemudian setelah makanan hancur, ini akan lanjut ke yang namanya usus kecil. Ya, yang tengah ini adalah usus kecil atau usus halus sepanjang hampir 6-7 meter. Kemudian makanan tadi yang namanya karbohidrat yang juga jadi gula, protein juga jadi asam amino, lemak jadi asam lemak, kemudian vitamin, ini semua diserap masuk dalam darah. Kemudian masih ada ampasnya atau sisa makanan yang belum bisa terserap, yaitu air dan mineral, ini akan lanjut ke usus besar. Nah, di usus besar ini makanan-makanan tadi akan diabsorpsi, jadi air dan mineral-mineral. Ya. Yang tidak bisa diserap tadi atau diabsorpsi akan dibuang, itulah yang menjadi kotoran kita. Nah, ini adalah proses tubuh Bapak Ibu. Lambung kita bekerja kurang lebih 22-23 jam sepanjang perjalanannya ini 9 meter. Ya, kita lihatnya hanya meliuk-liuk begini aja ya. Tetapi dari mulut sampai pembuangan ini kurang lebih bisa sampai dengan 9 meter. Tapi kalau orang yang tinggi besar ya bisa lebih ya. Khususnya akan lebih panjang lagi. Nah, mulut kita ini ada gigi. Ya, kalau di dalam mulut kita tahu ada gigi, kemudian ada lidah, ada air liur. Nah, di mana fungsi-fungsinya ini tadi adalah gigi akan menyobek, menghancurkan, memotong. Ini adalah fungsi dari gigi kita. Ya, air liur ini sebagai minyak atau pelumasnya. Sama dengan artinya kalau kita punya blender tadi, kita masukkan buah-buahan ataupun biji-bijian, kalau kita mau blend, mau haluskan, kalau tidak ada airnya tentu akan sulit ya untuk menghancurkan buah-buahan tadi. Nah, demikian juga pada waktu makanan-makanan masuk mulut tentu butuh pelumas, karena itulah akan dikeluarkan oleh tubuh ini air liur. Nah, air liur ini fungsi lainnya juga sebagai enzim. Dia akan menghasilkan enzim untuk membantu proses penghancuran terutama di karbohidrat. Karena itu Bapak Ibu kalau mau mencoba, coba aja makan nasi putih aja ya. Nasi putih dikunyah terus gitu. Jadi jangan langsung ditelan, dikunyah sampai halus kemudian baru pelan-pelan ditelan. Apa yang dirasakan itu? Manis. Kenapa? Karbohidrat akan berubah jadi glukosa. Jadi salah satu enzim yang ada di liur kita itu adalah amilase. Nah, amilase ini prosesnya untuk membantu penguraian dari karbohidrat. Kemudian kita bisa merasakan, wah ini rasanya asin, asam, pedas, pahit. Nah, ini semua dari lidah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ujung dari lidah ini untuk rasa manis, kemudian di pinggir dari ujung lagi ada rasa asam, belakangnya lagi asin, di pangkal lidah kita itu adalah rasa pahit. Nah, ini adalah yang bisa merasakan. Karena itu lidah sebagai pengecapnya, istilahnya gitu ya. Kemudian kita lihat lagi bahwa dari mulut kita akan menelan masuk ke dalam lambung. Kemudian kalau sudah masuk ke dalam lambung, maka ini yang lewat saluran kerongkongan kita, yang namanya esophagus. Kemudian makanan-makanan tadi sudah masuk dalam lambung. Nah, di dalam lambung, ini proses penghancuran makanan tadi, sampai menjadi halus. Bentuknya seperti bubur encer atau susu kental manis. Ya, kurang lebih akan seperti itu. Jadi akhirnya, misalnya hasil akhirnya. Dengan menggunakan apa makanan tadi dihancurkan? Dengan menggunakan asam lambung dan enzim. Kemudian pH lambung kita itu 1,2 sampai dengan 2,1 Bapak Ibu. Jadi bisa bayangkan dengan pH 1 sampai dengan 2 tadi, kalau seseorang mengatakan saya makan jeruk asam lambung saya naik, ya berarti bukan asam lambungnya yang naik gara-gara jeruk ya. Kenapa? Jeruk tadi bisa kita makan seasam-asamnya jeruk nipis maksimal hanya ada di 5,5 pH-nya. Nah, tidak mungkin di bawah itu lagi ya, karena kalau di bawah itu lagi maka mulut kita bisa rusak, akan hancur sel-sel di mulut kita ini. Kenapa lambungnya tidak rusak dengan ada pH yang asam sekali setara dengan asam asetil ini? Karena ada lapisan yang namanya mukosa lambung. Nah, mukosa lambung ini melindungi dinding-dinding lambung supaya asam lambung tadi tidak menyentuh otot-otot atau daging yang di dalam lambung tadi. Jadi ini satu lapisan sel, ya. Ini melindungi. Kemudian makanan-makanan yang kita makan ini dihancurkan oleh asam lambung tadi dan enzim selama 4-6 jam sampai makanan tadi berbentuk susu kental manis atau bubur encer tadi ya, namanya kim atau cima. Nah, kemudian di dalam lambung itu ada 22 jenis enzim. Jadi Bapak Ibu hanya makan taunya daging gitu ya, taunya makan buah.
Nah, ini akan diurai pada waktu masuk dalam lambung. Mana jadi vitamin B1, B2, protein, kemudian yang daging tadi akan jadi asam amino jenis A, B, C yang kemarin kita berbicara bahwa itu bisa sampai ada 50.000 jenis ya. Tapi belum percampuran, baru satuan apa yang ada dari makanan itu sendiri, itu baru diurai. Ini yang kerjaan dari CNC ini ya. Kita lihat Bapak Ibu. Ini sebagai analoginya ya. Protein misalnya asam amino bentuknya banyak ya. Kemudian dengan enzim namanya protease lepas nih satu-satu ya segitiga bentuk segitiga, segi empat, bulat-bulat dan seterusnya. Nah, ini adalah yang pecah oleh enzim ini tadi. Demikian juga dengan karbohidrat menjadi gula. Jadi karbohidrat juga dilepas jadi satu-satu nih menjadi gula. Ya, kemudian lemak juga sama. Asam lemak ini yang udah ikatannya besar ini diubah, yang ikat namanya gliserol, diubah oleh enzim namanya lipase menjadi asam lemak dan gliserolnya sendiri. Oke, ini semua prosesnya ada di lambung. Kita bisa lihat bahwa tubuh itu sudah luar biasa untuk melakukan proses-proses ini tadi. Ini satu contoh aja ya, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa makanan yang besar akan diurai menjadi lebih kecil supaya nanti partikel-partikel ini sudah bisa masuk ke dalam darah. Ya, kita lihat ada beberapa jenis enzim yang ini sebagai contoh aja. Ada namanya alpha galactosidase, ini untuk karbohidrat juga ya. Kemudian amilase juga untuk karbohidrat, bromelin ini untuk protein, selulosa ini untuk fiber, kemudian glucoamilase, hemiselulosa ini juga untuk karbohidrat dengan spesialis-spesialisnya sendiri. Jadi istilahnya bagian-bagiannya sendiri. Jadi laktase ini untuk laktos, ini untuk susu ya sapi, lipase ini untuk lemak. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu, ini diubah satu persatu oleh enzim-enzim ini tadi ya. Oke, ini sebagai contoh aja Bapak Ibu, bagaimana tubuh itu bekerja kok bisa ya dihancurkan ya. Inilah prosesnya. Karena itu pada waktu kita berbicara nggak apa-apa lambung saya makan vitamin C misalnya seperti itu. Nggak apa-apa lambung saya makan jeruk nipis. Ya nggak ada masalah Bapak Ibu, asam lambung kita ini lebih asam lagi. Jadi kalau asam lambungnya naik karena faktor makanan tertentu, berarti yang masalah makanannya atau kondisi lambungnya. Ya. Yang kita salahin kan kemarin makanannya, jangan makan kan gitu. Tapi sebenarnya kan berarti kondisi lambung kita ada masalah. Tentu itu yang harusnya kita benerin supaya kita makan makanan tadi jadi tetap aman seperti halnya orang lain. Ya, ini pilihan. Ada orang merasa penyakit itu dia nyaman dengan penyakitnya, menghindari aja makanannya. Ya silakan, ya. Tapi ada orang juga mau membenarkan tubuhnya sehingga dia bisa makan apa yang sebelumnya tidak bisa dia makan. Nah, ini adalah pilihan, Bapak Ibu. Jadi ada orang-orang memang mau dalam tanda kutip kalau saya bahasa ininya adalah ya penyakitnya masih mau dipiara lah istilahnya begitu. Nah ini ada kembali nomor satu pikiran ya apakah salah enggak karena itu pikirannya dia merasa happy merasa tenang merasa senang dengan kondisi itu tadi dengan menghindari dengan dia tidak makan. Nah ini tentu juga ada satu pilihan seperti saya katakan tadi. Kemudian makanan dan lambung menuju ke usus kecil di mana panjang usus kecil 6-7 meter ada 3 bagian usus 12 jari namanya ya jejunum ilium. Kemudian ini merupakan proses air dari sistem pencernaan karena makanan-makanan tadi sebagian besar sudah diabsorpsi masuk dalam darah. Kemudian usus besar lanjut ya sisa makanan tadi tempat air dan mineral terserap dan di sini tempat bakteri pencernaan. Kemarin kita sempat bicara probiotik, prebiotik. Ini semua adanya di usus besar yang sebagian besar ya dari bakteri-bakteri tadi. Usus kita kalau kita perbesar Bapak Ibu kurang lebih akan seperti ini ya. Terus ini kalau diperbesar seperti ini. Jadi ada lapisan-lapisan ini lagi, ini di bagian luarnya yang kita sebut sebagai fili-fili. Jadi fili-fili ini kalau diperbesar akan seperti ini, ya. Nah, makanan tadi lewat fili-fili ini tadi masuk ke dalam pembuluh darah. Ini baru dipakai oleh tubuh, ya. Jadi ini kalau kita analogi perbesar ya satu fili-filinya. Jadi diikat antara satu sel dengan sel ini atau satu fili atau rambut halus ini, satu rambut halus dengan satu rambut halus ini dengan namanya Tag Jensen, ya. Kemudian makanan itu akan terserap oleh fili-fili masuk dalam darah, tetapi bakteri-bakteri tidak bisa masuk. Oke, yang tidak bisa terurai dengan benar
dari asam lambung atau enzim-enzim pencernaan juga tidak bisa diserap di sini. Jadi apa itu makanan yang nggak bisa diserap? Jadi makanan ini misalnya begini, lambung kita itu saya analogikan adalah seperti mesin. Kalau mesin itu ada kapasitasnya, ada batasannya. Misalnya batasan mesin tadi untuk mengurai jadi asam lambung atau enzim-enzim lambung kita satu hari hanya bisa mengurai 1 on karbohidrat. Jadi pada waktu kita makan di atas 1 on, misalnya 1,2 ons, saya makan 120 gram, 20 gramnya tidak bisa diurai Bapak Ibu oleh lambung kita. Hancur, hancur, tetapi tidak bisa diurai. Kalau nggak bisa diurai, pada waktu masuk di sini, ya dilewat di usus halus ini, tentu tidak bisa diabsorpsi atau diserap masuk dalam darah. Maka ini akan dibuang. Ini prosesnya. Kalau semuanya juga aman ini, ya tidak ada masalah dengan usus kecil kita ini. Tapi kalau di usus kecil kita ini tight junction-nya ini hilang, celah-celahnya ini ada celah seperti ini, maka makanan tadi bisa masuk dalam darah. Inilah nanti yang akan berlanjut jadi penyakit. Ini nanti minggu depan kita akan bahas, ya. Itu bisa jadi autoimun, bisa jadi alergi sampai ke kanker. Oke, nanti itu minggu depan kita akan bahas proses detailnya. Ini sebagai gambaran aja. Karena itu Bapak Ibu makan itu ada limit, ada batas. Karena itu dikatakan 70% kenyang atau sebelum kenyang berhenti makan. Jadi jangan sampai makan itu kekenyangan. Kenapa? Enzimnya nggak cukup. Kemudian penghancurannya nggak cukup. Kalau semuanya nggak cukup, tentu akan jadi masalah ya. Nah, kalau ada ini tekstur seni hilang, ada antar ruang di fili-fili, inilah yang kita bilang leaky gut atau ususnya bocor. Jadi usus bocor itu bukan terjadi luka gitu ya. Itu cuma antar selnya aja nih yang bermasalah ya. Ini yang kita katakan sebagai leaky gut. Dan kemudian fili-fili ini juga akan mudah rusak kalau terkena terlalu banyak lemak. Kita makan yang berlemak sekali, ini penuh dengan lemak di atasnya, maka ini juga akan merusak fili-filinya dalam tanda kutip seperti bentuknya dia tidur ini. Apa? Rambut-rambut halusnya ini tidur kalau pada waktu posisi yang terlalu berat tadi, ya tidur begini, maka tidak bisa menyerap juga, tidak bisa melakukan absorpsi atau penyerapan. Maka ini juga akan mengganggu penyerapan tadi. Kemudian pedas, kalau pedas itu langsung merusak, ya fili-filinya ini rusak, langsung tidur begitu aja. Jadi perbaikan fili-fili ini rata-rata 24 jam. Tetapi kalau kerusakannya besar, ya tentu bisa sampai dengan 1 minggu. Nah, kalau kita konsumsi antibiotik, ternyata antibiotik ini 25 mg aja sudah merusak sepertiga fili-fili ini tadi. Sedangkan kita satu kali makan antibiotik itu bisa 500 sampai dengan 1000 mg ya satu hari. Bahkan lebih. Nah, ini yang harus kita juga jaga. Obat bukan permen, Bapak Ibu. Harus ikutin aturan, dan selama diberikan ada pengurusan, oke, nggak apa-apa. Tetapi kita setelah terjadi perbaikan, maka gizi makanan tadi harus kita benahi untuk apa? Yang agar ini fili-filinya dibentuk lagi. Ini ingat sel, bahan dasar sel, protein, B kompleks, dan seterusnya. Ya, nah ini makanan-makanan kita harus penuh dengan gizi. Ada yang dirusak, tentu harus ada yang diperbaiki. Dari usus kecil, sisa makanan yang tidak bisa diserap tadi masuk ke usus besar. Kemudian air dan mineral masuk dalam darah, sisanya yang tidak diserap ini akan dibuang jadi kotoran kita. Oke, kemarin kita bisa lihat sinyal dari usus sistem pencernaan kita, salah satunya adalah kotoran itu harus berbentuk panjang. Lawan dari berbentuk panjang adalah pecah. Ya, kalau pecah berarti kita bisa tahu makanan yang kita makan berupa gizi, protein, vitamin tadi ada di kotoran kita. Karbohidrat dan lemak tetap masuk dalam darah. Nah ini uniknya ya, proteinnya bisa terbuang kalau fili-filinya rusak atau enzimnya nggak cukup untuk mengurai makanan, tapi lemak dan karbohidrat tetap masuk dalam darah. Oke, setiap hari harus bisa BAB. Ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Antara jam 5 sampai jam 7 pagi itu yang terbaiknya. Kalau tidak bisa BAB, dalam 24 jam, ya pagi saya udah BAB, besok pagi saya nggak bisa, besok siang saya nggak bisa, besok malam baru bisa, maka pasti pagi sampai malam tadi tubuh saya juga sudah mulai tidak bekerja dengan maksimal. Kenapa? Karena antibodi saya mudah turun. Apalagi kalau waktu itu misalnya nih kemarin pagi saya BAB, kemudian tadi pagi saya nggak, sampai malam ini saya baru mau BAB, bisa bayangkan pagi sampai sore atau sebelum sampai saya BAB tadi antibodi saya turun.
Terus didukung pekerjaan saya tadi itu penuh dengan marah, penuh dengan uh, stressing, antibodi tubuh kita makin turun. Sehingga apa? Biasanya mulai bersin-bersin. Nah, ini yang kita akan kelihatan yang paling awal gitu ya. Dikatakan berat rata-rata kotoran manusia untuk Asia itu 150 gram. Di mana setiap 1 gram itu ada 100 juta bakteri tidak baik. Di usus besar, ini juga ada bakteri yang baik ya. Jumlahnya bakteri baik itu 100 triliun. Jadi berfungsi untuk apa? Mengimbangi bakteri yang tidak baik tadi. Untuk dalam waktu mengurai makanan-makanan atau sisa-sisa makanan tadi. Ya, yang nggak bisa diurai di asam lambung, tidak bisa diserap di usus kecil, maka ini pekerjaannya ya bakteri-bakteri baik untuk mengurai supaya tidak menjadi masalah. Tetapi ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan. Kalau ada protein ini tadi, ya nggak sempat diurai karena terlalu banyak makanannya, enzimnya kurang, atau fili-filinya udah ada yang rusak, sehingga makanan-makanan yang protein tadi yang sudah diurai tidak bisa diabsorpsi sampai ke dalam usus besar, ini akan jadi makanannya bakteri-bakteri yang jahat tadi. Ya, bakteri baik makanannya selalu rusak, Bapak Ibu. Bakteri-bakteri ini bisa menjadi dapat makanan ini kalau masuk dalam darah, tadi protein-protein yang nggak bisa diurai oleh asam lambung, ini juga akan menjadi makanannya dari sel kanker. Jadi Bapak Ibu nanti ketemu nih, loh sel kanker kan sel juga, nanti butuh makanan protein, kalau saya makan protein nanti sel kankernya ini jadi berkembang. Enggak ya Bapak Ibu, kalau sudah diurai di lambung proteinnya tadi. Protein yang bisa diurai di lambung, kemudian masuk secara normal, tidak lewat lekiga tadi atau bocornya usus, aman ya. Itu untuk sel-sel baik semua, sel jahat tidak bisa ambil. Nah, tetapi makanan yang tidak bisa diurai oleh asam lambung, kemudian lewat leaky gut masuknya, ini bisa menjadi makanan dari sel-sel radikal bebas atau kanker tadi. Oke, nanti minggu depan kita akan lebih detailnya ya. Karena itu Bapak Ibu, kita urang dari sinyal pencernaan ini, setiap harus bisa buang air besar, bentuknya harus panjang, terapung, kotoran tidak terlalu bau, warna kuning, beratnya 150 gram. Ya, kalau berat ini seperti saya bilang relatif ya, agak sulit kita ukur, tapi kalau mau ukur ya simpel aja, sebelum BAB berapa timbangannya, setelah BAB berapa, ya dipotong dengan air seninya, ya kurang lebih akan ketemulah, ya kurang lebihnya. Kalau kita lihat setiap pagi harus bisa buang air besar. Kalau tidak bisa buang air besar, ini dalam 24 jam, ini sudah kita katakan sembelit. Bentuknya harus panjang, nanti sembelit kita akan bahas sendiri, ya di belakang. Kotoran tadi harus berbentuk panjang, lawannya panjang adalah pecah. Kalau pecah berarti banyak gizi makanan kita yang numpang lewat. Kadang-kadang kita merasa, loh kenapa saya udah makan vitamin, saya udah makan daging ikan yang cukup, kok badan saya masih lemah juga gitu. Nah, kita mesti lihat kotorannya. Kalau kotorannya pecah ya, gizinya ada di kotoran tadi, jadi numpang lewat, tubuhnya nggak terima. Itulah yang menyebabkan kenapa kadang-kadang ada orang yang sudah makannya bergizi, tapi juga masih mudah sakit-sakitan. Gitu. Kita mesti lihat lagi gitu ya, dari sistem pencernaannya. Kemudian putus-putus seperti tai kambing, berarti sinyal dari liver juga. Kerja livernya berat. Kemudian kotoran itu harus terapung. Kalau tenggelam, lawannya berarti fiber atau seratnya kurang. Kotoran tidak terlalu bau, artinya kita tahan terhadap bau kotoran kita sendiri. Kalau kita nggak tahan dengan bau kotoran kita sendiri, berarti liver kita juga sedang bekerja berat. Kita tinggal membenahi livernya. Nanti mungkin 2 minggu lagi kita akan berbicara liver ya. Kemudian warna kuning, kalau warnanya coklat sampai ke gelap, dari makanan-makanan mengandung lemak yang kita makan berlebih. Itulah yang harus kita kontrol. Oke, ini adalah bentuk atau sinyal dari sistem pencernaan kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada tanya saya, oh benahi sistem pencernaannya, ya tinggal dicek 5 hal tadi ya, di luar berat tadi, ya hari nggak nih BAB-nya, bentuknya panjang nggak, terapung nggak, kemudian bau sekali atau nggak, warnanya kuning atau tidak. Nah, itu yang dicek Bapak Ibu. Apa yang kurang, itulah yang ditambah. Oh, nggak bisa BAB tiap hari, dibenerin supaya bisa BAB tiap hari. Oh, ini pecah. Oke, protein B kompleksnya ditambah supaya sel-sel yang rusak tadi bisa dibenahi, terutama di fili-filinya. Tapi kalau mengenai enzim, ya B kompleks itu bisa meningkatkan produksi enzim, tapi tetap maksimalnya berapa, ya udah itu yang jadi maksimal. Kecuali kita menambah dan untuk suplemen enzim, ya. Kemudian kalau memang itu makan berlemak, ya kita kurangi makan berlemaknya dan seterusnya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, fungsi saluran pencernaan itu adalah mencerna atau menghancurkan makanan. Ini yang utama.
Ya, makanan-makanan yang kita punya halus nggak halus, maka lambungnya akan menghancurkan semuanya. Kemudian absorpsi nutrisi, tempat sekitar 100 triliun mikroba atau bakteri baik tadi, dan bakteri-bakteri baik ini bisa sampai 400-500 jenis. Bahkan dikatakan bisa sampai 1000 jenis. Ya. Nah, organ pertahanan tubuh terbesar. Jadi artinya sistem pencernaan kita bagus, 70% penyakit tidak akan menyentuh kita. Jadi saya contohkan kalau satu kamus penyakit, isinya penyakit semua, bahwa penyakit itu cuma ada 1000 jenis, ini contoh ya, cuma ada 1000 jenis, maka 700 kita nggak akan kena. 70%, Bapak Ibu. Sistem pencernaan bagus, maka kesehatan kita juga akan didukung. Karena itulah kenapa di awal kita kok bicara makanan ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, lanjutannya ke sini. Karena ternyata memang tubuh itu harus dijaga dari sisi makanan dan pencernaan ini tadi. Kalau kita mau sehat, turun 70% penyakit ini dimulai dari makanan kita atau sistem pencernaan kita tidak baik. Dan organ pertahanan tubuh terbesar maksudnya apa? Antibodi, jadi minggu depan kita akan bahas, akan terutama juga 70-80% dibentuk di usus kita. Oke, gut brain axis microbiota. Ya, jadi sistem pencernaan kita ini juga akan berhubungan dengan otak kita, bahkan dikatakan the gut is the second brain. Jadi otak sistem pencernaan kita adalah otak kedua kita. Jadi istilahnya bisa menyimpan memori, menyampaikan memori, dan bisa komunikasi dengan otak kita, dan juga berhubungan dengan probiotik atau bakteri-bakteri yang baik di dalam tubuh. Ini yang fungsi dari saluran cerna di tubuh kita. Jadi bukan cuma kita tahunya makan saja Bapak Ibu, tetapi kita harus tahu bagaimana menjaga tubuh kita, dan kita harus tahu apa yang kita makan. Ini yang paling penting ya. Ini cuma satu contoh aja, bahwa probiotik ini juga bisa menghasilkan beberapa vitamin B. Probiotik ini juga bisa memberikan energi. Probiotik akan memberikan sinyal kepada otak kita. Probiotik juga akan memberikan sinyal-sinyal untuk antibodi, kemudian melawan bakteri-bakteri yang jahat, dan juga makanan dari probiotik atau bakteri baik ini membutuhkan sayur buah atau selulosa sebagai makanannya. Ya, ini adalah probiotik atau bakteri baik. Kita nanti tahu ada pro, ada pre. Pre itu makanannya, gampangnya begitu aja Bapak Ibu. Makanan apa? Makanan bakteri. Probiotik, bakterinya. Bakterinya ini biasanya dibuat dari mana? Kalau dari makanan, dari fermentasi. Jadi kalau kita dapatkan keju yang terfermentasi, kefir, yogurt, dark coklat ya, kemudian kita makan kimchi, kemudian kita makan acar yang difermentasi ya, yang nggak lama, bukan yang masih baru. Nah, ini yang sumber-sumber probiotik. Kemudian makanan-makanan dari bakteri tadi kita katakan sebagai prebiotik, ini adalah sayur dan buah. Kita sebut sebagai selulosa atau FOS, frukto oligosakarida. Ya, prebiotik bentuknya serat, ini yang tidak dapat dicerna atau FOS tadi ya. Kemudian bentuk bubuk prebiotik bisa bertahan di panas, dingin, dan asam. Prebiotik ini memberi makanan. Oke, probiotik itu adalah mikroorganisme aktifnya atau bakterinya yang dibutuhkan sekali oleh tubuh dalam jumlah yang sangat banyak, yaitu 100 triliun. Probiotik ini lebih mudah rusak kalau kena panas. Karena itu kalau kita punya bubukan probiotik atau sasetan probiotik atau bahkan makanan-makanan yang difermentasi, jangan dikenakan panas Bapak Ibu ya. Jadi misalnya taruh di mobil yang lagi panas dan seterusnya, tapi bisa taruh di kulkas kalau seperti ini ya, karena dia dengan dingin dia akan lebih tahan. Probiotik ini yang akan melawan bakteri-bakteri yang berbahaya yang berada di usus. Oke. Ini jenis-jenis bakterinya aja, bentukan-bentukannya ya, kita lewatin. Nah ini, tempat-tempat bakteri baik itu dari 100 triliun dengan lebih dari 500 spesies itu ada di mana? Mulai dari lambung, kemudian duodenum atau usus halus, usus 12 jari ya, kemudian jejunum, ilium, ini, kemudian di kolon, usus besar, sampai ke daerah dubur. Ini yang paling banyak, ya, dari di usus besar ini, kalau kita lihat. 100 triliunnya mendekati menuju ke usus besar kita. Ya, kalau di lambung itu cuma 100, kemudian di usus halus kita juga cuma hanya ada 10 berapa dari 10.000 sampai 100.000 dan seterusnya. Ya, oke. Ini adalah contoh aja, Bapak Ibu. Tadi sudah saya singgung bahasa saluran cerna ini otak kedua, kemudian
gangguan cerna atau pencernaan kita kalau tidak baik, ini akan juga berpengaruh ke jantung kita, ya. Kemudian memiliki kapasitas perasaan yang lebih besar. Jadi kalau pikiran kita ini stres, pasti lambung kita nggak nyaman, benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita lagi nggak pernah tampil ke depan, disuruh tampil ke depan, apa yang terjadi? Kita bolak-balik ke belakang. Ya, apakah buang air kecil sampai buang air besar. Nah, ini adalah cuma contoh-contoh bagaimana hubungan antara sistem pencernaan kita dengan otak kita. Nah, sekarang kita bahas penyakit-penyakitnya yang berhubungan dengan mah kita. Ya, kita bisa lihat di sini, mulai dari kembung, perih, asam lambung naik, heartburn, tifus, sembelit. Sebenarnya ada satu lagi diare. Ya, kita kenali penyakit ini Bapak Ibu, dimulai dari definisinya ya. Artinya apa harus sama dulu. Jadi Bapak Ibu kalau merasakan sesuatu yang tidak nyaman, atau menanyakan pada orang yang tidak nyaman atau tidak enak lambungnya, harus tanya dulu kondisinya apa. Nah, ini harus dicocokkan dengan definisi yang ada di sini, supaya tepat. Ya, kembung ini adalah kondisi banyaknya gas di dalam sistem pencernaan, sehingga sering sendawa, buang angin, atau sebah. Ya, perutnya terasa penuh, bahkan anginnya nggak bisa keluar, nggak bisa sendawa, nggak bisa buang angin. Ada beberapa hal yang menyebabkan kembung ini. Dari lapar, kita langsung makan kekenyangan. Jadi ini terjadi kenapa? Enzimnya nggak siap. Terus kedua, di jam-jam di mana enzim tidak diproduksi. Yaitu, produksi enzim ada di jam 7 sampai jam 8 pagi, dan sore hari antara jam 5 sampai jam 6 sore. Ya, itu yang terbanyak. Sorry, jam 6 sampai jam 7 malam. Itu enzim diproduksi terbanyak. Kalau kita makan siang, seperti saya katakan kemarin, sebenarnya makan siang itu kita seperti seorang pengemis saja. Jadi artinya dikit saja kita makan itu, bukan makan siang kita yang banyak. Kenapa? Satu, enzimnya nggak siap. Karena enzimnya tidak sedang banyak-banyak diproduksi. Tapi kalau kita makan bagaimana? Ya tubuh akan merangsang untuk memproduksi enzim, tapi tidak akan bisa maksimal. Karena itu akan mudah terlambat. Kalau mudah terlambat bentuknya enzim tadi, akhirnya kita terasa kembung. Ya, banyak gas. Kemudian makan panas, minumnya dingin. Nah, ini kan gampang melihatnya ya. Kalau mau masuk ke tempat orang yang jual mie ayam atau bakso yang panas tadi, terus mereka minumnya es teh begitu, ya Bapak Ibu tinggal lihat aja, habis mereka makan panas yang cepat, kemudian terus minum yang dingin, pasti mereka bolak-balik bisa sendawa. Kemudian terlalu banyak makan yang digoreng. Makanan-makanan yang digoreng, kalau terlalu banyak atau makan-makan berminyak terlalu banyak, maka ini juga akan menjadikan masalah. Membuat kita jadi sendawa, buang angin, atau sebah tadi. Ya, sebah itu adalah lanjut ya, artinya kembung yang berlanjut, sendawa atau buang angin terus-menerus yang sudah lewati masanya karena sudah makin capek istilahnya dalam tanda kutip ya, lambungnya terjadilah sebah tadi. Jadi makin sulit untuk dikeluarkannya gas yang ada di dalam sistem pencernaan kita. Solusinya hanya B kompleks Bapak Ibu. 100 sampai 150 mg. Ya, kembali bagaimana cara menghitung B kompleks kita udah bahas, sesi 1, sesi 2, kemudian berapa banyak sebenarnya kebutuhannya, kemudian ini 1 kali minum untuk terapi. Ya, kita bisa gunakan vitamin B kompleks. 100 sampai 150 mg. Oke. Kemudian yang kedua adalah asam lambung. Kondisi di saat Anda makan terasa asam, atau pada waktu sendawa naik, rasa asam ke kerongkongan itu sampai mulut. Jadi kita makan sesuatu, rasanya kok asam ya yang naik gitu. Jadi rasanya lebih kecut, lambungnya lebih terasa asam, lebih nggak enak. Nah, inilah disebut sebagai asam lambung. Kalau tadi gas, kembung ya Bapak Ibu ya. Kalau asam lambung, berbeda lagi. Jadi banyak sekali, kalau yang definisi ini tidak kita sampaikan, banyak orang merasa banyak gas itu dianggap asam lambung. Wah, asam lambung saya naik. Nah, itu yang paling banyak. Ya mungkin pada waktu kalau sendawa terus, nanti ada loncatan dari asam lambungnya naik, sehingga masuk ke tenggorokan kita terasa pedih, dan kita bisa sampai terasa ke mulut kita juga terasa asam. Memang bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau seperti itu, ya nanti itu beda lagi nih, gabungan dari asam lambung dan kembung. Ya, dua hal yang berbeda. Jadi asam lambung ini apa yang menyebabkan dia naik? Satu, karena hormon imbalance. Hormonnya tidak bagus. Nah, hormon itu apa? Hormon ini adalah satu zat yang dihasilkan oleh sel atau organ tubuh kita yang fungsinya sebagai kurir, messenger, pembawa pesan dari satu sel ke sel lain atau dari satu sistem atau satu organ ke organ lain.
Apa yang menyebabkan hormon imbalance atau tidak normal atau tidak baik? Satu adalah S. Nanti kenapanya pada waktu kita bicara hormon ya Bapak Ibu saya akan jelasin. Kedua adalah stres. Ketiga, gizi yang kurang atau gara-gara pedas tadi gizinya terbuang, atau jeroan ya, isi dalam binatang yang kita makan, atau lemak binatang. Nah, ini yang kalau berlebih, zat-zat yang ada di dalam makanan tadi, ini akan mempengaruhi ke sistem hormonal di tubuh. Hormonal ini salah satunya adalah bisa berhubungan dengan asam lambung. Hormon ini ada seratusan lebih jenisnya, jadi tidak selalu berhubungan dengan asam lambung kalau hormonnya imbalance. Salah satu hormon imbalance bisa menyebabkan asam lambung tadi meningkat. Alkohol, orang yang suka minum alkohol juga akan satu waktu pasti tidak nyaman lambungnya, kemudian obat-obatan. Nah, obat-obatan tertentu memang akan membuat kena ke mah atau lambung. Jadi ada beberapa obat akan diimbangi lagi nanti dengan obat mah, ya. Jadi biasanya dokter juga akan sudah memberikan resepnya. Karena itu jangan copy resep, Bapak Ibu. Ikutin aturan dari dokter, selalu konsultasikan dengan dokter Bapak Ibu ya untuk obat-obatan. Asam lambung ini kita bisa gunakan yang namanya Wijm E. Saya sebut merek di sini kenapa? Karena sampai hari ini saya belum ketemu kompetitornya. Secara teori kita berbicara vitamin E, ya apapun lah mereknya. Tetapi secara prakteknya saya ketemunya Wijm E ini yang cepat. Maksudnya cepat bagaimana? Dengan memberikan 500 sampai 1000 IU satu kali konsumsi dalam waktu kurang dari 30 menit, maka hormon tadi yang tidak bagus tadi akan punya dua pilihan ke tubuh kita. Satu, terbaiki, artinya selesai masalahnya. Masalah itu artinya gejala yang ditimbulkan ya. Kedua, ada lebih enak. Kalau lebih enak, ya tinggal diulang aja. Diberikan lagi 500 sampai dengan 1000 IU. Oke, ini dosis terapi ya Bapak Ibu ya, bukan suplemen. Karena ini ada kondisi di mana kita punya masalah. Oke, yang ketiga luka lambung. Ini satu kondisi di mana lambung terasa perih. Perih bisa terjadi karena adanya luka di dinding lambung. Nah, tadi kan kita lihat tuh gambar lambung tadi. Kenapa asam lambungnya tidak melukai dinding lambung? Karena ada yang namanya mukosa lambung atau lapisan sel yang namanya mukosa tadi yang melindungi dinding lambung sehingga cairan-cairan tadi aman, tidak sampai melukai daripada dinding lambung kita. Tapi ini kenapa dindingnya bisa rusak? Karena tanin. Ya, rusaknya sel-sel mukosa lambung itu salah satu sebabnya adalah karena tanin. Tanin itu apa? Satu zat yang ada di teh dan kopi. Jadi pada waktu seseorang suka minum teh dan kopi, ini juga bisa menyebabkan luka lambung. Tapi tidak pada semua orang ya. Teorinya seperti ini, ada orang yang suka minum kopi. Pagi, siang, malam, bahkan bermuk-muk dalam satu hari ya. Mungkin 5 muk, 6 muk, ukuran sampai 500 cc setiap hari. Dia bisa konsumsi. Tapi lambungnya nggak apa-apa. Tapi ada orang hanya minum 2-3 teguk kopi, kemudian lambungnya menjadi sakit. Nah, ini kenapa? Karena taninnya, apakah nggak merusak yang minumnya banyak tadi? Merusak, Bapak Ibu. Tetap sama merusak. Cuma makanan-makanan dia yang mengandung protein, tubuh itu udah langsung memproteksi dinding lambung, dibentuk lagi sel baru dan seterusnya. Tetapi orang yang jarang minum ini tadi, minum sekali, tubuhnya tidak mudah untuk membentuk mukosa lambung ini lagi, karena belum terbiasa. Itu yang terjadi. Jadi masalah kadang-kadang kebiasaan tadi ada setiap orang bisa berbeda. Karena itu saya katakan selalu tidak penyakitnya boleh sama, terapinya bisa berbeda, vitaminnya bisa berbeda. Kalau kita gunakan vitamin, kenapa bisa seperti itu? Karena personalized, setiap person, setiap orang itu berbeda punya kebiasaannya. Nah demikian juga ini tadi, sama-sama minum kopi, satu bermuk-muk, satu hanya setengah cangkir nih, setengah cangkir udah luka, udah mahnya sakit. Yang ini tidak sakit. Kenapa? Apakah nggak ada taninnya? Sama ada taninnya. Apa nggak merusak? Sama merusak. Cuman ketahanan tubuhnya, arti makanan-makanan dia yang mengandung protein tadi, langsung membenahi, membentuk sel-sel mukosa lambung. Tapi yang di sini tidak. Karena mungkin dia prioritasnya ke yang lain. Mungkin kulitnya lebih bagus, mungkin daya tahan tubuhnya lebih bagus, dan seterusnya. Ya, jadi masing-masing akan berbeda. Tergantung kebiasaan, tubuh juga akan mengikuti tadi kebiasaan-kebiasaannya. Gizi yang kurang, kembali, sel mukosa lambung. Selnya pasti punya masa hidup, rusak, kemudian harus tumbuh yang baru. Kalau kita tumbuh yang baru, makanan kita atau gizinya kurang, ya akan jadi masalah. Demikian juga orang yang tadi ya, minum yang bermuk-muk kopi atau teh tadi, itu juga kalau gizinya kurang, satu waktu ya sakit juga. Kenapa? Nggak cukup juga kan
untuk membenahi sel-sel yang baru tadi, obat-obatan atau terkena bakteri. Ya, bakteri apa? Makanan kita ada yang kotor. Sehingga melukai dinding-dinding lambung. Salah satu tifus. Oke. Protein B kompleks. Ini yang bisa kita tambahkan ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa menambahkan protein dan B kompleks. Kenapa? Ada luka. Jadi apapun kondisi luka, luka karena jatuh, luka habis operasi, luka karena terbakar, yang utama protein B kompleks dulu. Nanti tinggal nambahin yang lainnya. Apakah tambah vitamin C, kalau kita butuh kolagennya, apakah nanti mau nambahin kalsiumnya. Nah, ini adalah tambahannya. Tetapi yang utama, karena ada luka, protein B kompleks. Dibentuklah sel baru dulu. Kita butuh material. Ya, jadi sama dengan kalau kita punya rumah bocor, kita butuh material. Kita beli materialnya. Tapi ingat, rumah Bapak Ibu dengan rumah saya mungkin beda. Rumah Bapak Ibu menggunakan genteng, rumah saya menggunakan seng. Nah, kalau sama-sama bocor karena hujan, tentu material yang dibeli beda kan? Bapak Ibu beli genteng, saya beli seng. Nah, inilah yang saya katakan tadi, personalize. Setiap orang akan punya sendiri-sendiri berdasarkan kondisinya. Inilah yang menentukan vitaminnya. Sama-sama bocor, tukang akan bilang, Bapak beli seng. Tapi nanti tukang ibu akan bilang, Bapak beli genteng ya. Nah, ini kan berbeda. Sama-sama kondisinya bocor padahal di rumah kita, tetapi treatmentnya bisa berbeda. Ini yang saya katakan tadi, personalized untuk gizi. Heartburn, ini adalah kembung dan asam lambung tadi. Jadi udah sendawa, asamnya naik, gabungan, kalau nggak bisa sendawa dan kemudian nggak bisa keluar gasnya, asam lambung itu bagaimana? Muter di lambung ini, ya, kita bilang, saya mau sendawa, dan kita nggak bisa keluar juga ini, nggak bisa sendawa gitu. Nah, sampai kemudian pikiran kita bisa memerintah lagi yang namanya lambung ini tadi untuk membuka, ya, lambungnya membuka, dia ini gasnya keluar, kita begini, tapi karena langsung dengan tekanan yang tinggi, akhirnya apa yang terjadi? Kita sesak nafas, rasa sakit di dada. Nah, inilah yang terjadi. Heartburn tidak membuat ini, atau heartburn itu arti jantung terbakar, jadi rasa panas, rasa sesak, dan seterusnya. Heartburn tidak menyebabkan sakit jantung ya, Bapak Ibu, dan juga tidak menyebabkan sampai orang meninggal. Tapi orang meninggal bisa karena sakit jantungnya, yang kelihatannya gejalanya sama dengan heartburn. Nah, ini yang harus kita tahu, di mana melihatnya, apakah ini benar-benar masalah dengan lambungnya, atau cuma masalah dengan jantungnya. Solusinya apa? Ya karena kembung tadi butuh B kompleks, asam lambung butuh Bijem E, ya kita gabung aja sekarang Bijem E dan B kompleks. Kalau tanya berapa? Ya di depan ya. 100 sampai 150 mg B kompleks, 500 sampai 1000 mg, 500 sampai 1000 IU Bijem E-nya atau vitamin E-nya. Nah, ini ada kita menambah apa yang kurang. Ini ada cuma satu tips saja Bapak Ibu, ya. Titik H-ku kita bisa mencari di tangan kita ini, ya. Jadi tangannya begini, kita lihat di sini, ini ada tulang. Jadi telunjuk ini punya lurus nih, ya. Telunjuk ini punya tulang lurus sampai dengan batasnya ini, ditarik keluar garis ini. Nah, inilah kita tekan. Ya, kita tekan. Kalau ada ibu yang lagi hamil tidak boleh ikutin ya gerakan ini karena ini tidak boleh untuk dilakukan, titik ini ditekan pada ibu hamil. Ya, nanti berbahaya untuk kandungannya karena bisa terjadi keguguran. Oke. Nah, kita setelah ketemu ini sangat sakit ya, tekannya berdasarkan apa yang ibu pas rasa sakitnya. Jangan, waduh sakit sekali gitu ya. Jadi kita tekan yang pas dengan irama 339. Jadi setelah ketemu titiknya ya, tangannya seperti ini. Ini kita tekan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Diulang-ulang. 3 3 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mau lambat mau cepat iramanya yang penting stabil. Nanti mau 1 2 3 boleh, mau 1 2 3 boleh, yang penting stabil terus. 3 3 9 diulang 5 sampai 10 kali. Biasanya yang nggak bisa sendawa nanti akan sendawa, akan buang angin. Yang tadi lagi BAB di atas kloset, perutnya nggak enak tapi nggak bisa keluar sambil ditekan tadi, juga sebentar aja sudah langsung bisa BAB tuntas gitu ya. Ini ada titik H-ku. Demikian juga ini untuk titik ini titik akupuntur ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan jarum, tapi kita bisa menggunakan tekanan atau menggunakan tangan kita ini tadi. Yang penting iramanya tadi juga. Jadi setelah ketemu titiknya, iramanya juga harus ada 339. Karena kalau asal-asalan tekan aja tidak terlalu memberikan hasil.
Titik Heku ini untuk masalah lambung dari perut ya sampai ke kepala. Jadi termasuk kalau kita lagi mual, masuk angin, kemudian sakit kepala, ini bisa dibantu dengan 339 di sini. Ya, 10 sampai 15 kali itu akan membantu. Nah, ini Bapak Ibu untuk mengetahui apakah kita bermasalah dengan lambung atau jantung. Ya, sebenarnya ini yang ruas jari ini harus ada di sini ya, di pas pusar. Di atas pusar ini kita mau 5 jari. Jadi sebenarnya ini dimulainya di sini, maka nanti tarik garis sampai dengan yang di sini. Ini kalau kita tekan 5 jari ini, ya dengan 5 jari ini kita tekan lambung kita ini kalau sakitnya di daerah sana, berarti ini masalah lambung, sakit mah istilahnya. Tapi kalau kita nambah 2 jari, di atasnya ini kita tambah 2 jari, ya, jadi 7, kemudian kita tekan yang ke-7 ini, kalau di sini yang rasa nggak nyaman pada waktu ditekan, hati-hati, ini bisa berhubungan dengan jantung. Oke, sangat dekat Bapak Ibu, ya, hanya 2. Selisih setengah lagi itu empedu, selisih setengah jari lagi naik ke atas. Itu pas di ulu hati kita ini. Selain tulang terakhir yang ada di ulu hati kita itu kalau yang sakitnya di pas di tulang bagian dalam bawahnya, ini tulang ya, bagian bawahnya, ini empedu. Turun setengah jari aja, itu sudah jantung. Oke, ini cuma contoh sebagai untuk mengetahui aja, Bapak Ibu, ya, apakah ini masalah saya dengan mah atau jantung. Kalau memang khawatir ke jantungnya, ya cepat-cepat konsultasi ke puskes atau ke dokter untuk berkonsultasi. Oke, selanjutnya adalah tifus. Tifus ini penyakit yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri Salmonella typhi, ya. Tifus ini dapat menular dengan cepat melalui makanan dan minuman. Gejalanya dimulai dari demam, nyeri otot, sakit kepala, lemas, sakit perut. Ini kita bisa mulai dari sana. Apa yang mesti dilakukan? Menambah makanan mengandung protein. 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Ingat Bapak Ibu, kalau bagaimana cara menghitungnya? Ya, lihat lagi sesi 1, sesi 2. Makanan kita daging, ikan, tahu, tempe, telur, kacang-kacangan, 1 ons rata-rata mengandung 25 gram protein. Ya. 6 sampai 8 mg kali berat badan, ini B kompleksnya per hari, tinggal dibagi 3 atau 4 ya. Probiotik minimal 15 miliar per hari. Kalau Nutria punya 1 saset sudah 23 miliar, jadi minimal 1. Jadi kalau mau lebih boleh, silakan. Kan kita butuh 100 triliun Bapak Ibu. Isinya cuma 23 miliar. Ya, makan 10 baru 230, jauh dari 1 triliun. Sedang kita butuhnya 100 triliun. Kemudian kalau ada demam, bisa menggunakan vitamin C 1000 mg per jam. Jadi artinya apa? Saya minum vitamin C 1000 karena ada demam nih. 1 jam lagi 1000, 1 jam lagi 1000. Nah, biasanya antara jam kedua ke ketiga ini kita akan ngantuk atau demamnya mulai menurun. Kalau nggak sambil bekerja ya, ini pas kalau bekerja biasanya naik turun demamnya, akan terus demam. Kenapa? C-nya dipakai untuk berpikir. Karena itu seorang yang udah mulai lemas, mulai demam, sebaiknya mulai cari waktu juga untuk istirahat. Setelah 3-4 kali demam mulai turun, ya udah C-nya boleh dilepas. Artinya itu 4 sampai 6 kali lagi berturut, ya. 1000 per jam. Ini untuk membantu menurunkan demam tadi. Oke. Sembelit ini adalah kondisi seperti saya katakan tadi, tidak bisa buang air besar dalam waktu 24 jam. Ada 3 penyebab. 1, kurang air minum atau cara minum yang salah. Minggu lalu kita sudah bahas cara minum yang benar adalah dikit, ya, kita agak sedikit kumur atau puluh, baru kita telan. Ini adalah cara minum, dikit-dikit dan sering. 1-2 jam minum, 1-2 jam minum, selalu harus ada air yang masuk. Kemudian kurang serat, 25-30 gram per hari, itu ada serat yang dibutuhkan. Bagaimana caranya untuk tahu? Lihat BAB-nya harus terapung, atau menghitung dari genggaman tangan kita. Kalau kita laki-laki 9 porsi, di mana 5 porsi itu sayur buah, sayur-sayur, 5 porsi sayur-sayuran, 4 porsi buah. Wanita 7 porsi, 4 porsi sayur, 3 porsi buah. Ukuran 1 porsinya adalah 1 kepalan tangan masing-masing. Yang ketiga adalah gerakan peristaltik usus yang lemah. Apa itu? Ususnya malas bergerak, ya. Jadi ini ususnya malas bergerak. Jadi saya contohkan di sini adalah, ini misalnya kotoran, ini ususnya bergerak maka kotoran jalan, bukan ususnya diam, usus besar ya di sini, bukan kotoran itu jalan sendiri, bukan seperti itu Bapak Ibu, tapi karena gerakan peristaltik, jadi gerakan usus ini yang menyebabkan kotoran ini berjalan. Tetapi kalau kotoran ini, kalau ususnya ini lemah gerakannya,
Ya ini kotoran berat, susah mau jalannya kan. Kalau misalnya lemah begini. Nah, kenapa gerakan peristaltiknya ini tidak bisa kuat? Karena lever. Karena yang memberikan tenaga, gerakan usus ini tadi adalah lever. Kadang-kadang ada beberapa orang, saya habis kalau minum teh manis bisa ke belakang. Saya kalau habis makan kue langsung ke belakang. Nah, atau habis makan, di tengah-tengah makan sudah langsung pengen ke belakang. Inilah yang saya katakan tadi Bapak Ibu, dengan ada makanan tadi, maka ada gula. Gula dipakailah energi oleh liver. Apakah kita kurang gula? Enggak, sebenarnya ada, tetapi liver tidak bisa menggunakan cadangan. Karena apa? Males untuk merubahnya. Karena itu liver yang mesti dibenerin. Kalau memang ini karena faktor gerakan peristalik usus lemah. Kalau ini ke dokter, biasanya dokter katakan, oh ususnya lemah, ususnya males. Nah, kita udah tahu, oh lever saya mesti saya benerin. Intinya begitu, ya. Jadi solusinya simpel, seperti tadi, kurang minum ya. Minum air putih lebih sering, makan sayur dan buah lebih banyak. Kalau liver, tidur sebelum jam 11 malam, makan malam sebelum jam 7, kurangi makan makanan yang digoreng atau berlemak. Oke, itu simpelnya untuk jaga liver yang awal, ya. Tidur sebelum jam 11 malam, kurangi makan berlemak, jam 7 malam terakhir makanan apapun yang masuk, termasuk buah, ya. Nah, kalau hemoroid atau ambeien, ini adalah satu kondisi di mana pembuluh darah vena di daerah anus itu membengkak, meradang. Kalau kita mengejan terlalu kuat juga akan terjadi pendarahan. Karena apa? Pecahnya pembuluh darah tadi. Karena seseorang yang punya ambeien sebaiknya jangan mengejan terlalu kuat. Loh, bagaimana caranya supaya nggak mengejan terlalu kuat? Sama dengan sembelit, yaitu air minumnya harus sering tadi, supaya kotoran tadi tidak kering, sehingga kita mengejar sedikit aja udah langsung keluar tuh kotoran. Yang kedua adalah sayur buahnya harus cukup. Ketiga, levernya juga harus bagus. Oke, jadi solusinya sama seperti sembelit gitu ya. Kalau sudah terjadi pendarahan, ada darah yang keluar, maka kalsium kita bisa masukkan lebih dulu untuk menghambat supaya pendarahannya cepat berhenti. Kemudian untuk mengganti darahnya, maka protein B kompleks vitamin C ini harus cukup. Kemudian ada titik akupunktur Hu, Pai Hui, Gong Cui, itu di tangan, ya. Ini hanya untuk membantu saja. Jadi titik Gong Cui ini kalau kita buat tangan kita seperti ini, Bapak Ibu, kita buat 5 jari, ya, 5 jari dari titik tertinggi ini, 5 jari kita tekan, jadi lurusnya dari telunjuk ini, dari 5 jari ini kita tekan, maka ini titik Gong Cui, ya. Hu tadi di sini, Gong Cui di sini, kalau Pai Hui itu yang nanti di kepala, itu bisa dilakukan menekan dengan 339 tadi. Sinar inframerah di tulang ekor atau WC, maksudnya di sini adalah ini terapi tambahan. Kalau sampai keluar darah dan terlalu sering, maka baru bisa menambahkan dengan melakukan treatment sinar inframerah ini. Tinggal mencari lampu inframerah, Philips 150 watt, kemudian nanti ada salep dari saya, bukan body lotion ya, Bapak Ibu, tinggal di belakang tulang ekor, jadi saya dekat pantat atas, tengah-tengah itu, ada tulang terakhir, itu yang dioles nanti dengan salep, kemudian dilakukan penyinaran dengan jarak 60 sampai 1 meter, 60 cm sampai 100 cm, selama 1 jam. Nah ini juga akan membantu memberhentikan pendarahan, ya, dan juga supaya juga memperkuat di daerah tulang pembuluh darah di dekat dubur tadi, supaya terjadi perbaikan-perbaikan. Apa fungsi sinar inframerah? Fungsi sinar inframerah ini akan menarik makanan-makanan gizi supaya melakukan perbaikan lebih cepat, terutama di daerah yang dituju. Jadi sama seperti halnya dengan tadi minum kopi, ya. Orang yang sudah terbiasa minum kopi, maka proteinnya akan tertarik menuju ke mukosa lambung, dia akan memperbaiki. Nah, ini tujuan sinar inframerah juga bisa kita gunakan untuk itu. Oke, titik Pai Hui ini dari telinga bagian belakang, kemudian dari tengah hidung ini ketemu satu titik. Jadi kita lihat telinga bagian belakang ini, kemudian dengan tengah hidung ketemu satu titik. Itu yang kita sebut sebagai titik Pai Hui. Kalau Gong Cui tadi yang kita luruskan seperti ini, maka 5 jari dari titik tertinggi siku kita ini, nah ini yang ini. Pak Iwi kalau kita melakukan sendiri harus di depan kaca karena harus kondisinya pas foto. Kita nggak boleh lagi nunduk, nggak boleh lagi terlalu melihat ke atas. Jadi seperti orang pas foto lurus begini, kemudian kita bisa cari. Kalau masih bingung, ya bisa gunakan seperti bandu, ya dari kiri kanannya, kemudian cari, kemudian kita akan lihat di sini ini terasa ngilunya berbeda, ya sakitnya itu berbeda, Bapak Ibu. Coba tekan aja di sini sakitnya sama nanti kalau tepat di titik payhuinya, maka itu ada rasa ngilu yang ya kalau kasarnya
kalau betis kita tuh kena ketatap ya rasa setrumnya seperti apa. Nah itulah kita akan bisa juga merasakan rasa sakit yang seperti itu. Itu berhubungan dengan titik akupuntur. Ya karena itu syarafnya yang kita mau. Ini magnet hanya untuk alat bantu aja. Kalau kita nggak mau gunakan dengan tekan-tekan 339 tadi, tinggal tempeli magnetnya aja. Tapi kalau di titik paihwe, rambutnya harus dicukur ya sebesar dari magnetnya tadi. Yang saya lupa tulis di sini ada diare, Bapak Ibu. Diare berarti kita ada dua. Satu, diare kotoran itu keluar encer tapi tidak bau busuk. Berarti pola makan kita yang jelek, ya. Mungkin karena lemak tadi, mungkin juga karena terlalu banyak pedas. Tapi kalau kita diare, kotoran kita encer dan baunya busuk yang menyengat, maka ada bakteri. Kalau bakteri seperti itu, kita bisa diulang-ulang diarenya, kita bisa gunakan probiotik. Tapi dua-duanya kita bisa gunakan probiotik. Cara konsumsi probiotiknya adalah per jam, satu saset. Loh tadi butuhnya hanya 15 miliar, ini 223. Benar, kita tinggal lihat. Sekarang saya diare, saya konsumsi satu saset. Lihat dalam 1 jam ke depan ini. Dalam 1 jam ini ada nggak diare lagi? Oh ada, saya harus konsumsi lagi satu saset lagi. Ya, lihat lagi dalam 1 jam ke belakangnya. Masih diare lagi nggak di tengah-tengah ini antara jam yang kedua, ini jam 0 ya, menuju 60 menit, ada diare, saya minum satu saset lagi. 60 ke 120 menit, ada diare, saya minum lagi satu saset lagi, dan seterusnya. Sampai stop. Jadi 1 jam tidak ada, kita coba tahan, sebenarnya 1 jam tidak ada, berarti selesai. Ya, kita setelah itu cukup 1 hari 1 aja untuk mendukung, untuk pengembalian, menambah bakteri-bakteri baik yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini adalah cara kita menggunakan probiotik untuk diare. Sekarang itu Bapak Ibu, pencernaan ini kita penting sekali untuk tahu cara tubuh kita bekerja, ya, dan apa yang kita makan. Silakan mau makan apa saja, tapi kita harus tahu harus mengandung protein. Ada ikan, ada daging, telur, susu, kacang-kacangan. Kemudian harus ada vitamin dan mineral, sayur buah segar, ya, di mana di sini tentu juga ada fitonutrisi dan serat di dalam sayur dan buah segar tadi. Kalau kita kurang nutrisi, kita harus menambahnya. Prinsip dasarnya kurang berapa tambah berapa. Jadi nggak bisa cuma kita nanya, Pak, rumah saya bocor, saya harus beli genteng berapa banyak? Ya, tukang manapun kalau Bapak Ibu tanya tidak akan bisa menjawab sebelum melihat kerusakannya. Oh, yang rusak ini 10 genteng ya, kita beli 10. Oh, yang rusak 5, beli 5. Yang rusak 20 ya, beli 20. Ini yang saya katakan tadi, kurang berapa tambah berapa. Harus tahu. Dari mana saya tahu saya kurang berapa? Kita konsumsi tadi. Kenapa kok contohnya tadi diare per jam, kalau demam tadi per jam. Ini kita cuma melihat, cukup nggak? Dikasih. Kurang, tambah. Kurang, tambah. Sama dengan Wijum E tadi kan, kasih 500 sampai 1000. Loh, kenapa ya hanya lebih enak ya, belum tuntas sakitnya. Tambahin lagi. Hanya melakukan seperti itu. Kalau nanti tanya, berbahaya? Ya yang kita masukkan ini tadi semua suplemen. Ingat, food suplemen, makanan tambahan, bukan obat, Bapak Ibu. Ya, yang kita tambahkan makanan. Makanan tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah yang mengikuti makanan. Saya makan sayur dan buah itu bahaya? Tidak. Tapi kalau di sayur buah tadi ada pestisida, itu yang bahaya. Food supplement tidak bahaya. Tetapi yang berbahaya adalah kalau di dalam food supplement tadi ada pewarna, perasa, pengawet. Ini yang membuat bahaya untuk jangka panjang. Karena penyakit tidak datang mendadak. Ya. Penyakit itu datang 2-20 tahun yang akan datang. Kecuali berhubungan dengan bakteri dan virus, itu hanya hitungannya jam atau hari. Oke, Bapak Ibu, ini penjelasan mengenai sistem pencernaan. Kita lanjut habis ini setelah pertanyaan ya. Oke, saya kembali ke Eko dulu. Baik, dokter.